Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, kita bersyukur atas nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab al-babus tsani. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-babul awal. Jadi di babul awal kita sudah membahas tentang beberapa bentuk-bentuk dalam perubahan kata dengan pola timbangan fa'ala yaf'ulu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang fa'ala yaf'ulu sebagai bab awal. Nah, di mana dalam pola ini ada beberapa kata yang menjadi kajian. Jadi ada namanya wazan, ada namanya mauzun. Misalnya kata nasara, ya, jadi dia termasuk bentuk sahih. Kemudian ada juga dalam bentuk mudhaf. Jadi sahih itu ada yang sulasi, ada yang sahih yang rubai. Kemudian kita juga sudah membahas tentang mudhaf. Ya, ini mudhaf. Jadi mudhaf itu ada kesamaan huruf antara ainul fi'li dengan lamul fi'li. Jadi mudhaf ini kesamaan huruf antara ainul fi'li dengan lamul fi'li. Sehingga disatukan menjadi satu huruf. Seperti contoh madda yamuddu. Kemudian di bab 1 juga ada namanya ajwaf wawi. Di ajwaf wawi kita ambil contoh di sini yaitu sona yasun. Kenapa dikatakan ajwaf wawi? Karena kalimat yang ainul fi'linya berupa waw. Jadi sona itu aslinya adalah sawana. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas tentang naqis wawi. Kenapa dikatakan naqis wawi?
Karena kalimat yang lam fi'linya adalah berupa waw. Misalnya kata Gaza. Jadi aslinya Gaza itu adalah Gazawa. Kenapa? Karena timbangannya adalah fa'ala. Kemudian di bab 1 juga kita membahas tentang mahmuz fa. Kenapa dikatakan mahmuz fa? Karena faul fi'linya berupa hamzah, yaitu contoh amalah. Itu dari bab awal ya. Sekarang kita masuk di babusani. Jadi bisa diperhatikan di babusani ini, timbangannya adalah fa'ala yaf'ilu. Timbangannya adalah fa'ala yaf'ilu. Kalau bab awal timbangannya fa'ala yaf'ulu. Ya, contohnya nasara yansuru, madaya mudus, anaya sunu, gaza yagzu, amala ya'mulu. Kalau di bab tani yaitu fa'ala yaf'ilu. Jadi di sini fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kemudian wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Silakan, ada yang mau baca? Jadi fa'ala yafilu fa'lan maf'alan fahuwa fa'il. Jadi fa'ala fil madi, yaf'ilu fil mudhari, fa'lan masdar, wa maf'alan masdar mimim, fa'ilun isim fa'il. Nanti di sini masuk wa dzaka maf'ulun isim maf'ul. Kemudian if'il sebagai fi'il amar. Kemudian la taf'il sebagai fi'il nahi. Kemudian maf'ilun sebagai Zarful zaman, zarful makan. Iya. Dan yang terakhir adalah mif'alun sebagai isim alat. Alat ya. Jadi kalau dia fi'il madhi fa'ala, jadi ainul fi'linya dibaca fathah ya, fa'ala. Sedangkan bina itu bina sahih namanya. Ya. Namanya bina sahih. Sama dengan daraba yadribu. Itu juga bina sahih. Ada kodenya di sini. Ya. Jadi daraba yadribu itu masuk kategori bina
Sahih. Sahih. Masih ingat apa maksudnya bina sahih? Ada yang masih ingat? Yang sehat. Ya. Apa maksudnya sehat? Tidak ada ilah dalamnya. Ya, jadi dari 3 huruf itu tidak ada huruf illat. Jelas ya? Misalnya daraba yadribu. Huruf illat. Ya. Kemudian darban, lalu madraban. Madruban. Madraban ya. Kalau madruban sudah yang maf'ul lagi tuh. Oh iya, Ustaz. Jadi madraban dia sebagai apa namanya? Masdar mim. Kemudian daribun. Jadi kalau darabah telah memukul, yadribu sedang memukul, darban pukulan, madraban pukulan, daribun orang yang memukul. Memukul. Kemudian mudha'af. Tadi kita sudah singgung mudha'af di bab awal ya. Masih ingat kaidahnya mudha'af? Yaitu ainul fi'li dan lamul fi'li itu sama. Kayak contoh di bab 1 tadi, madda ya muddu kan. Jadi sebenarnya asal katanya sama dengan farra, itu asalnya adalah fararah. Cuma dia disebut mudha'af karena kesamaan, maka ro yang awal disekun. Begitu namanya ya. Ro awal disekun sehingga menjadi farrah. Jadi ro-nya ditasdidkan. Jadi farrah. Apa artinya farrah? Farra yafirru farran wa mafarran. Artinya melarikan diri ya. Diri. Ya. Kemudian perhatikan ya. Jadi farra yafiru farran. Jadi yafiru itu kalau dilihat asalnya adalah yafriru. Nah, begitu kan? Yafriru. Itu asalnya. Tapi dia diubah menjadi yafiru. Sama dengan farran. Jadi tetap mengikuti wazan yaitu yaf'ilu, maf'alan, maf'ilun, mif'alun. Jadi harakat ra yang pertama dipindahkan pada huruf yang
sebelumnya, maka menjadi yafirru. Berarti ra-nya double kan? Nah, maka dipindahkan menjadi yafirru, farran wa mafarran. Jadi mafarran itu asalnya sebenarnya adalah mafraran. Ya, mafraran. Nah, cuma sekarang diubah menjadi mafarran. Kenapa? Karena dipindahkan. Sama dengan farun. Failnya ya. Ini. Farun. Orang yang melarikan diri. Farun. Asal katanya adalah farirun. Itu asalnya. Farirun. Karena timbangan isim fa'il adalah fa'ilun. Karena dia sebagai mudha'af, maka menjadi farun. Ya. Kenapa? Mengikuti wazan fa'ilun. Jadi ro yang awal itu disukunkan, maka menjadi farun. Diidghamkan pada ro yang kedua, maka menjadi farun. Kemudian apa lagi? Wadzaka mafrurun. Ya, wadzaka Mafrurun. Kemudian firrah. Ya. Kenapa? Karena mengikuti wazan. Jadi selalu kembali kepada wazan. Kemudian la tafirrah. Mafirrun, mafirrun, mifarrun. Itu kalau untuk mudha'af ya. Mudha'af. Kemudian setelah contoh farra yafirru, apalagi? Apa contoh yang berikut? Yaitu wa'ada. Wa'ada. Oh. Wa'ada. Wa'ada ini masuk dalam kategori misal Wow. misal wawi. Wow. Apa maksudnya misal wawi? Apa maksudnya bina misal wawi? Masih ingat kemarin? Awal katanya apa? Fa'ul fi'linya diganti dengan waw. Ya. Jadi fa'u fi'linya berupa waw. Al-wawi. Al-wawu. Jadi kalau untuk misal wawi ini di semua bab ada, kecuali bab awal. Kita lihat di bab 3 ada juga misal wawi. Ya kan? Di bab 4 ada juga misal wawi. Di bab 5 ada juga misal wawi. Jadi di bab 6 juga ada misal wawi. Jadi misal wawi ini di semua bab kecuali di bab 1. Nah, ini. Di bab 1 tidak ada. Tidak ada misal wawi. Jadi fa'ul fi'linya berupa bentuk waw. Contohnya wa'ada. Apa artinya wa'ada?
Wa'ada artinya menjanjikan. Oh, menjanjikan. Ya kan? Jadi wa'ada ya'idu. Jadi wa'ada itu artinya menjanjikan. Wa'ada fil madhi mudhari'nya ya ya'idu. Ya'idu. Jadi telah menjanjikan, ya'idu sedang Menjanjikan. Nah, kemudian kita lihat di situ misalnya kata la ta'id, ya'idu la ta'id. Jadi kalau ya'idu itu asalnya adalah yau'idu. Ini ya, kita bahas ini. Jadi ya'idu, jadi ketika wa'ada fil madhi masuk pada fil mudhari, wawunya hilang. Menjadi ya'idu. Karena asalnya ya'idu itu adalah sesuai dengan pola di atas, maka asalnya adalah yau'idu. Begitu. Karena tetap mengikuti wazan ya'idu. Sama dengan la ta'id. Nah ini. Sama dengan la ta'id. Dia juga asalnya adalah la tau'id. Nah, gitu. La tau'id itu asalnya. Tapi berubah menjadi la ta'id. Kenapa? Karena dia sebagai misal wawi. Karena fa'ul fi'li adalah bentuk huruf waw. Nah, jadi waw dibuang karena terletak antara fathah dan kasrah. Antara, kan di sini kan yau'idu. Berarti waw itu terletak di antara kasrah dan fathah. Karena di antara fathah dan kasrah, maka dia wawunya dibuang. Dan sebelum ada huruf mudhari, misalnya yau'idu, ya, pada fi'il mudhari. Kemudian id. Kita perhatikan id. Id itu asalnya apa? Lihat timbangannya. If'il. Jadi kalau dia timbangan aslinya if'il, maka kalau ada waw di situ dia menjadi yu'id, nah, kan? Yu'id kalau mau kembali ke bentuk wa'ada. Nah, jadi ketika misal wawi masuk pada fil amar, kata wa'ada menjadi id. Ya, karena kalau yu'id itu kan wazannya if'il. Nah, wawnya dibuang karena dia harus mengikuti pada fiil mudhari. Maka menjadi i'id. Dan kalau fil amr kan ada hamzatul amr. I'id. Lalu hamzah wasalnya dibuang karena tidak dibutuhkan lagi. Maka menjadi id. Kemudian
Contoh yang lain apa? Idatan. Nah, ini. Bentuk apa ini idatan? Bentuk masdar. Masdar. Iya. Bentuk masdar. Kalau dilihat asalnya, idatan itu asalnya apa? Asalnya lihat timbangan, fa'alan. Berarti asalnya Audatan. asalnya Awatan. adalah Juga. wi'dan. Audan. Karena mengikuti wazan fi'lan. Ya. Lalu wawunya dibuang karena disamakan dengan terbuangnya pada fi'il mudhari. Karena di fi'il mudhari kan dia terbuang. Maka ketika masuk di masdar, maka dia terbuang. Dan harakatnya diberikan pada huruf sesudahnya. Dan wawu yang terbuang itu diganti dengan ta. Diletakkan di akhir kalimat. Maka sehingga menjadi idatan. Jelas ya? Jadi wa'ada ya'idu. Jelas. Kemudian kata apa lagi? Contohnya adalah misal ya. Misal yai. Yaitu contohnya yasara yaisiru. Yaisara yaisiru. Yasran wa maisaran. Yasran atau yusran? Yasran. Yusron. Yusran ya. Kemudian wa maisaran. Fahuwa yasirun. Apa artinya yasara? Memudahkan. Nah, coba kita perhatikan. Jadi yang perhatikan tadi sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang wazan dari masdar sebelum kita bahas yasar. Jadi masdar fi sulasi mujarrad itu samai. Tahu maksudnya samai? Masdar secara nama, Ustaz. Panggilan. Sama itu apa? Sami'a yasma'u. Secara pendengaran. Ya, artinya apa? Tidak ada kaidah yang dapat menentukan wazannya.
Cuma hanya saja umumnya, jadi umumnya fi'il madi yang mengikuti wazan. Misalnya fa'ala ya, atau fa'ila. Misalnya fa'ala atau fa'ila. Jadi yang muta'addi masdarnya mengikuti fa'lan. Seperti fahima masdarnya fahman. Kemudian ada juga fa'ala yang lazim masdarnya mengikuti fu'ulan. Ya. Jadi jalasa julusan. Kemudian fa'ila yang lazim masdarnya mengikuti fa'alan. Jadi kaidahnya dia samai, seperti menjadi farahan. Ya kan? Fariha menjadi farahan. Karena kalau misalnya dia paten, misalnya jalasa, tentu kita bilang masdarnya apa? Kalau mau paten, ya. Kalau misalnya mau paten masdarnya fa'lan, berarti kalau jalasa ya jelisu Jalsan. jalsan kan? Itu yang dimaksud tadi bahwa masdar fi'il sulasi mujarrad itu samai. Jadi jalasa ya jelisu masdarnya adalah Julusan. julusan. Contoh yang lain misalnya timbangan dari misalnya kata fariha ya, kalau fi'il madinya fa'ila ya, wazannya fa'ila, maka fariha bukan Yafrahu. Yafrahu farhan. Bukan farhan tapi farahan. Furuhan. Jadi Farahan. itu maksudnya samai. Sama dengan kalau wazannya faula ya. Jadi masdarnya itu mengikuti wazan wazan fa'alatan. Misalnya apa contoh yang lain, misalnya sahala, sahula ya. Sahula. Berarti suhulatan. Suhulan. Berarti dia timbangan wazannya adalah fu'ulan. Fu'ulatan. Nah, masdar fi sulasi mujarrad itu ada yang hanya satu. Ini kita bicara masdar dulu sebelum ke misal yai ya. Jadi masdar fi sulasi mujarrad itu ada yang hanya satu. Seperti tadi contoh di atas daraba, yadribu, darban ya. Dan ada juga yang lebih dari satu. Ada juga lebih dari satu. Misalnya wa'ada ya'idu apa? Wa'ada ya'idu wa'dan. Wa'dan. Atau kalau di sini menjadi ridatan. Jadi bisa lebih dari satu. Ya kan?
Jadi bisa wa'dan, Ya Ustaz. bisa juga idatan. Contoh yang lain misalnya kita lihat di atas ya, ajwaf wawi. Sana yasunu. Kemudian masdarnya adalah saunan. Saunan. Tapi bisa juga bukan saunan. Misalnya kita menjadi sianan. Ya kan? Iya. Bisa menjadi sianan. Sianan. Baik. Kemudian tadi kita isim alat ya. Masih ingat isim alat? Zarfu alat itu adalah isim alat dari bina misal wawi. Sekarang kita lihat dulu isim alat. Mana isim alat? Dari misal wawi. Berarti ini. Mi'at. Ya kan? Misal wawi. Jadi mi'ad. Mi'ad. Itu asalnya adalah, kalau kita kembalikan ke wawunya, maka asalnya adalah mi'adun. Kenapa? Karena timbangannya adalah mif'alun. Jadi waw diganti ya karena terletak sesudah kasrah. Gitu kaidahnya. Kalau dia ada kasrah sebelumnya, maka waw itu diganti menjadi ya, menjadi mi'adun. Sama dengan tadi, sekarang kita masuk misal yai. Misal yai. Yasara. Yasara. Berarti faul fi'linya dalam bentuk ya. Gitu ya. Berarti dalam bentuk ya. Nah, bagaimana dengan sara yasiru? Jadi kalau sara yasiru itu namanya ajwaf ya'i. Masih ingat apa itu ajwaf ya'i? Siapa masih ingat ajwaf ya'i? Zaifullah. Ajwaf ya'i adalah Ajwaf ya'i Ustaz. ya kalimat Ajwaf ya'i itu adalah kalimat kata fi'il yang faul fi'linya ya. diganti dengan ya. Faul fi'linya diganti dengan ya Ustaz. Faul atau ain? Sorry. Ainul fi'li. Ainul? Afwan Ustaz, ainul fi'linya Ya, diganti dengan ya. Ya, ainul fi'linya diganti menjadi ya. Nah, kemudian misal yai ini, ajwaf yai ini, dia hanya pada bab 2. Ya, ini ya, ajwaf yai. Hanya kalau di bab 1 dia tidak ada ya. Berarti dia di bab 2 dengan di bab berapa? Bab 4. Kalau di bab 5 tidak ada ya. Ajwaf yai.
Jadi contoh tadi apa? Sarah. Apa Zaifullah? Bagaimana Ustadz? Contohnya apa tadi? Sarah yasiru. Sarah Yasiru. Ya, sairan. Yaisiru. Sairan. Atau masdar miminya masiratan. Sairon wa masiran. Wa masiratan fahuwa sairun. Bahwa fasairun. Sairun. Kemudian wazaka Sairun. Masirun. masirun. Wazaka masirun. Masirun. Sir. 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 Fil amarnya adalah sir. Kemudian fil nahinya la tasir. Tasir. La tasir. Dan masirun. Sirun. Masirun. Misyarun. Ya. Misyarun. Ya. Artinya apa? Sarah yasiru. Ustadz, Apa artinya Sarah yasiru? menolong. Mempermudah. Hah? Kalau yang mempermudah Selalu tadi Ustadz. sudah. Ya Sarah. Oh. Saya kurang tahu Ustadz. Pernah dengar kata begini? Sir. Berjalan. Hah? Perintah berjalan. Jalan Ustadz. Iya, sir. Nah, sir. Maksudnya berangkatlah kan? Atau jalanlah. Iya Ustadz. Berangkat berjalan. Jadi Sarah itu aslinya sebenarnya adalah sayara kan? Nah, makanya dikatakan ajwaf yai karena ainul fi'linya Ainul dirubah dengan ya. ya ainul fi'linya kan ya. Karena tetap mengikuti wazan fa'ala. Cuma ya-nya diganti dengan alif. Alif. Ya kan asalnya kan sayara menjadi sarah. Because fathah Ustaz. Iya karena ada fathah. Jadi huruf sebelumnya berharakat fathah. Mengikuti fathahnya. Iya. Sama dengan yasiru juga kan. Sebenarnya asalnya yasiru itu adalah yasyiru kan? Sin, israh. Ya. Yasiru. Sama dengan juga yasyiru masjir. Ya. Jadi diingat saja bahwa Sarah yasiru sayran apa lagi? Masiratan, kemudian ta'irun, masirun, sir, la tasir, masirun, misyarun. Misyar. Ya, misyarun. Itu kalau Ustaz. untuk Ustadz boleh tanya Ustadz. ya gimana? Begini Ustadz. Kan untuk saya perhatikan dari kata misalul wawi dengan ajwaful ya'i ini Ya. kayak ada kesamaan Ustadz antara fi'il yang masdar yang mim dengan ketemunya biasa dengan antara dia isim makan atau isim tempat. Jadi kayak jangan dulu misalul wawi ada kita ke misalul wawi. Misalul wawi di wa'ada ya. Terus Ada. Nah, dan dia bentuknya secara masdaran mim dia mau'idan. Sedangkan ketika dia pindah ke
huruf yang bukan huruf, sedangkan dia pindah ke timbangannya untuk isim yang isim makan, dia jadi mau idun. Mau idun. Nah, perubahannya kan sama Ustadz. Jadi untuk menentukannya nanti kayak umpama kayak ketika kita dapat di kitab-kitab itu kita baca jadi masdar atau kita jadikan sebagai isim tempat. Caranya itu bagaimana Ustadz? Penempatannya nanti jangan kita salah penempatan memaknai bahwa suatu makna ini lantaran dua bentuknya sama. Jadi biasa tak tukar, jangan kita jadikan ini masdar, ini yang sebenarnya jadi maksudnya bagaimana caranya supaya tidak tertukar itu Ustaz, penempatannya itu. Karena kan kalau dalam nahu nanti perubahan antara dun dengan mau idan itu, mau idun dengan mau idan itu gara-gara yang sebelumnya saja mempengaruhi Ustaz. Jadi kayak antara keduanya itu jangan salah penempatan nanti itu. Jadi bagaimana cara untuk tidak salah penempatan kami menempatkan maknanya Ustaz? Yang mana masdar mim, yang mana dia jadi isim zaman atau isim makan. Menunjukkan tempat, waktu, atau dalam bentuk masdar. Memang ada kesamaan ya. Yes. Ada kesamaan. Dimasuki fi saja dua-dua Ustadz, jadi mau idin semua. Iya, karena sama-sama zarf, sama-sama bentuk isim kan? Bentuknya. Iya Ustaz. Karena mau'idan juga isim dan mau'idun juga isim. Cuma nanti bedanya di makna. Nah, Ustaz, itu perbedaan makna yang kami takutkan ketika kami baca-baca kitab. Kayak begitu Ustaz. Biasanya dilihat dari ungkapan struktur awalnya. Paham Ustaz. Jadi kalau arahnya kepada tempat berarti dia akan berubah menjadi isim makan. Iya. Sama dengan maulidun. Nah, Ustaz. Maulidun itu kan maulid itu kan menunjukkan hari kelahiran, waktu dan tempat kan. Nah, Ustaz. Jadi lihat dari struktur kata sebelumnya. Berarti diperhatikan bentuk yang akan datang sebelumnya Ustaz. Iya. Oke, paham Ustaz. Syukron Ustaz. Sampai di mana tadi? Sampai di selesai misyarun. Mau masuk nakis. Iya. Iya Ustaz. Mau masuk nakis ya. Oh iya. Ya, sebelum ke situ, tadi kan kita sudah bahas tentang wazannya masdar kan? Kaidahnya tadi kan sudah jelas kalau dia sulasi sahih itu dia samai kan? Mujarrad, sulasi fi'il sulasi mujarrad itu masdarnya samai, bisa lebih dari satu. Begitu kan? Begitu tadi ya kita bahas. Misalnya jalasa tidak, masdarnya bukan jalsan atau jalasan, tapi dia julusan. Nah, bagaimana dengan kalau wazannya masdar mimi yang tadi disinggung juga ya? Jadi masdar mim itu mengikuti wazan apa? Maf'alun. Ya. Maf'alun.
Kecuali kalau bina misal wawi. Coba lihat bina misal wawi. Maka dia punya timbangan mau'id. Mau'id. Mau'id ya. Berarti wazannya adalah maf'ilun. Begitu ya. Kalau rata-rata semua kan timbangannya maf'alun. Masdar mimi. Kecuali misal wawi. Dia bukan lagi maf'alun tapi maf'ilun ya. Di sini dia mau'idun. Makanya tadi Daifullah pertanyakan antara zarfu zaman dengan zarfu makan. Kalau dilihat masdar miminya sama. Karena masdar mimi ini kalau khusus untuk misal wawi itu wazannya adalah maf'ilun. Sehingga ketika wa'ada menjadi mau'idun. Ustaz. Ya. Ustaz, boleh lagi saya bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Masalah kesamaan bentuk huruf lagi di ajwaf ya'i. Dari timbangannya ajwaf ya'i. Sarah. Ya, Ustaz. Sarah. Dia timbangnya untuk jadi masdar ya, masdar mim. Masdar mim kesamaannya dengan maf'ulun bih, isim maf'ul. Begini Ustaz, saya cuma mau tanya, kalau sudah begitu bentuk masdar mimnya harus dibaca begitu terus atau bisa berubah Ustaz? Kalau dia jadi muzakkar, kalau jadi muannas, jadi muannas. Apa tamar butonya itu mempengaruhi Ustaz? Misalnya masih ratanya. Kan kadang masdar dia bisa berubah jadi iya masirun, bisa jadi masirun kalau dia jadi muzakkar Ustaz, masiron. Iya. Kalau masirun kan itu maf'ul. Jadi iya, kalau jadi maf'ul juga. Bisa jadi maf'ul juga Ustaz. Sedangkan kayak serasa Ustaz untuk kedatangan masdar dengan kedatangan maf'ulun bih, kadang dia bersifat bentuknya sama Ustaz. Pemaknaannya ditakutkan itu Ustaz, ketika kami jadikan kayak masirotan ini berubah jadi muzakkar. Jadi pembacaannya hampir sama seperti maf'ulun bih, ditakutkan kami anggap itu maf'ulun bih Ustaz, bukan masdar. Ya. Jadi dia untuk membedakan kan kedatangan pembacaannya biasa sama. Untuk membedakan makanya di situ tulis masiratan. Karena kalau hanya masirun itu kembali ke maf'ul. Paham Ustaz? Ya kan? Seperti maf'alan kan? Misra. Kalau misra itu kan dia itu untuk Sarah itu, kalau yasiru lain juga. Nanti perlu kajian kembali itu ya. Kenapa Ustaz? Karena ada muzakkar, iya. ada yang penyebutannya secara muannas untuk masdar mim. Jadi di sini perlu dikaji kembali, maksudnya nanti ada materi saraf 2.
Jadi kalau sorof 2 nanti tuh Ya. bukan lagi kita belajar tentang timbangan. Tapi sudah berubah, ada Alasan kenapa? ya kajian-kajian lebih di atas dari hanya timbangan. Paham, Nah, Ustaz. untuk awalnya kita sudah tahu dulu. Oh, kalau yasara, yasiru, kemudian yusran, maisaran, begitu ya. Kalau sara, Paham. yasiru, sairan, masiratan. Kemudian wazaka, masirun. Jadi seperti itu awalnya dulu untuk sebagai tasrifiyah kan, olah timbangan sebuah kata. Nah, kemudian kita ke apa lagi? Sara ya. Kalau Sara ini apa artinya Sara? Persulit, Ustaz. Ah, bukan. Nasrai. Asra. Menorong. Asra. Oh, Bagaimana surah perjalanan. surah Al-Isra kan? Iya, perjalanan. Subhanalladzi Berjalan. asra. Berarti Menjalankan. berjalan di malam hari. Ya kan? Ada penempatan waktu. Asra kan? Berarti berjalannya di malam hari. Sara. Jadi Sara, Yasri, Sira. Apa itu? Sirayatan. Sirayatan. Kemudian masran. Bahwa Sarin. Bahwa sarin. Wazaka masriyun. Asri. Kemudian istri. Isri. Kemudian la tasri. La tasri. Masran. Misrun. Misran. Misrun. Misran ya. Misran. Biasa dengar nama orang Misran ya. Berarti alat untuk berjalan di malam hari. Baik, untuk sementara itu dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikut. Karena mau masuk asar. Jadi kita beri tanda. Kita akan bahas nanti di ini. Sara ya. Sara Yasri. Jadi Sara Yasri itu berjalan di malam hari. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.